Yo, Amin, apa kabarnya semua? Para pencinta Liga Campuran single bed dari Sabang sampai Merauke, semoga semuanya sehat walafiat, amin. Oke, sebelumnya, Amin ucapkan selamat datang yang nonton film ini. Berjumpa lagi bersama Amin yang persia mantul. Nah, nggak usah ucap lagi, langsung aja Amin kasih perso Amin untuk malam ini sebagai referensi untuk sesuatu pencinta Liga Campuran atau single bed. Tapi sebelum masuk pembahasan video ini, jangan lupa dukung channel Amin agar Wak bisa selalu bagi prinsip-prinsip yang mantul dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa lonceng notifikasi Wak supaya nggak ketinggalan prediksi Wak selanjutnya. Ada dua match yang Wak memutuskan untuk malam ini, ya di Piala Dunia ya kan, jelasnya ya kita pasang di single bednya lah. Maroko melawan Spanyol, Portugal melawan Swiss di tanggal 6 Desember. Nah, langsung saja di match pertama, Maroko melawan Spanyol. Di sini Wak bisa lihat sendiri di eliminasinya ya kan. Di sini Belanda sudah lolos melawan Amerika Serikat kemarin tuh dengan skor 3-1. Sedangkan di sini Argentina dia berhasil lolos juga dengan skor 2-1. Di sini sayang kali Jepang ya dia nggak berhasil lolos ya kan, karena di babak penalti di situ udah kalah masuk dengan skor 1, Wak bisa lihat sendiri kan 4-2 di babak penaltinya. Sayang di sini Jepang ya pulang dia kan, kasih ya dia. Di sini Wak bisa lihat dari Brazil ya kan dengan 1-4-1 ya, berarti Brazil berjumpa dengan Kroasia. Di sini Inggris melawan Senegal, dia berhasil lolos masuk ke 8 besarnya dengan 1-3-0. Sedangkan di sini Prancis dia berhasil menang atas Polandia dengan 1-3-1. Nah, jadi sini ya di 8 besar terakhir kena bakalan masuk ke perempat finalnya. Di sini kita masuk ke Maroko sama Spanyol. Untuk dilihat dari head-to-head kedua negara di sini di tahun 2018, di situ di Piala Dunia ya Spanyol dan Maroko di situ dia berakhir imbang dengan 1-2 sama. Di sini Wak bisa sendiri nih di fase grupnya di tahun 2018. Untuk programnya Maroko di sini di fase grupnya kemarin tuh dia 2 kali kemenangan dan sekali berakhir imbang atas ya Kroasia ya kan, di sini berakhir imbangnya. Sedangkan melawan Belgia sama Kanada di situ dia menang ya tipis ya kan, 2-0 sama 2-1. Di pertandingan persahabatannya di sini dia melawan Georgia di sini dengan skor 3-0. Sedang perlawanannya Spanyol di sini di fase grupnya, ya di situ dia sekali kemenangan, sekali berakhir imbang dan sekali menelan kekalahan atas Jepang ya kan dengan 2-1. Di pertandingan persahabatannya di situ melawan Yordania, di situ Spanyol menang dengan 1-3-1. Nah, kita juga Wak sumber games lagi ya. Dari sini Wak untuk kedua negara ini kemungkinan dia full squad ya kan. Di sini ada catatan sedikit untuk di Maroko. Maroko lagi di generasi emasnya, bahkan tercatat menjadi negara Afrika pertama sejak Kamerun pada tahun 1990 yang menjalani 5 pertandingan beruntun tanpa terkalahkan di putaran final di Piala Dunia. Pertahanan Maroko ini ya yang hanya kebobolan itu cuma 1 kali di fase grupnya. Untuk performanya Maroko di sini dalam 10 performanya di sini dia 7 kali kemenangan dan 3 kali berakhir imbang. Jelas ya kan, tercatat belum pernah mengalami kekalahan. Sedang performanya Spanyol di sini dalam 10 terakhirnya 5 kali kemenangan, 3 kali berakhir imbang dan 2 kali mengalami kekalahan. Sedangkan Spanyol di sini tercatat dengan sejarah panjangnya ya kan. Walaupun di situ di terakhirnya Spanyol mengalami kekalahan melawan Jepang dengan 1-2-1, tetapi masih masuk ke 16 besar berkat 7-0 melawan Costa Rica dengan total agregat golnya itu sebanyak 9 kali dan kebobolan itu sebanyak 3 kali. Nah, ya di sini pun Wak meyakin karena dia menang kekalahan ya kan melawan Jepang. Karena pun di situ dia ada posisi aman kian ya kan. Makanya di sini dia ya bermain lah mungkin di sini bandot. Nah, kita juga Wak pasaran handicap ya dikasih bandot. Di sini bandot handicap Spanyol yang pur Maroko
1, seperempat, 3/4, 1/2, sama setengah. Kalau di tiap vendornya 2/4, 2/2, 2/3/4, 2 sama 3. Nah, di sini burannya 1. Ya, ini biasanya kalau di match liga di match liga gitu kan. Ini pur-puran gini ya bahkan terjadinya takutnya ngeprank karena ada purannya 1/4. Tapi di sini negara beda ya kan. Walaupun di situ catatan untuk di Maroko pertahanannya cukup ya lumayan bagus ya kan, hanya kebobolan cuma 1 kali di fase grupnya. Tapi waktunya kan di sini Spanyol di 16 besarnya pasti langsung ngotot untuk masuk ke perempat finalnya, jelas. Apalagi sejarah panjangnya Spanyol ini ya bisa sendiri kan di Piala Dunia di pada tahun 2010. Di sini di pasarnya, Wak pasang di pur di satunya di Spanyol. Wak yakin di sini Spanyol bisa menang tanpa masuk di extra time atau di babak penaltinya. Kalau di tiap vendornya, Wak pasang di over di 2/4-nya. Walaupun di situ ya pertahanan di Maroko ini cukup bagus, tapi Wak yakin di sini bertemu melawan Spanyol pasti dia ya kebobolan itu agak tergoyahkan dibilangnya kan. Wak yakin di sini prediksi skor dengan suatu 3-0 untuk dimenang oleh Spanyol. Oke Wak. Lanjut Wak, di pertandingan kedua nih, di match kedua Portugal melawan Swiss. Di sini kalau misalnya Portugal dia masuk, dia bakal berjumpa melawan Spanyol, jelasnya ya kan. Dilihat dari head to head kedua negara di sini ya, Wak bisa lihat sendiri di Liga UEFA nasional ya, di situ Portugal dia menang sebanyak 2 kali dan sekali menelan kekalahan melawan Swiss di Liga Nasional UEFA-nya. Sedangkan di babak kualifikasinya di sini di tahun 2017 sama di tahun 2016, di situ Wak bisa sendiri di perjumpaan pertama dimenang oleh Swiss, tapi di perjumpaan kedua dimenang oleh Portugal dengan skor sama imbang juga 2-0 ya kan. Di kejuaraan Eropa UEFA-nya di situ di tahun 2018, di sini dia Swiss yang menang dengan 2-0. Untuk perwakilan Portugal di sini di fase grupnya di situ dia 2 kali kemenangan dan sekali menang kekalahan melawan di Korea Selatan ya kan. Sedang pertandingan persahabatannya melawan Nigeria, di situ dia menang dengan 4-0. Sedang permainnya Swiss di sini ya, di fase grupnya di 3 pertandingan terakhirnya 2 kali kemenangan dan sekali menang kekalahan atas Brazil. Apalagi di terakhir di situ melawan Serbia, ya banjir gol, Wak bisa sendiri kan dengan 3-2. Di pertandingan persahabatan di sini melawan Ghana, Swiss menang kekalahan ya kan. Kan baru-baru aja nih di tahun 2022, 17 November kemarin. Menang kekalahan dengan 2-0. Nah, kita juga Wak sumber gitu lagi. Dari sini Wak ada beberapa pemain yang tidak dipasang bermain untuk di Portugal, ada 2 pemain ini. Dan 1 pemain lagi untuk kedua negara ini yang masih dipertanyakan bermain enggak untuk di match kali ini. Ada catatan sedikit untuk di Portugal. Kenangan tersingkirkan di babak penyisihan grup di Brazil di tahun 2014 telah terhapuskan karena Portugal memulai penampilan berturut-turut di babak sistem gugur Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarah mereka di tahun 2016 di tahun 2006 sama 2010. Meskipun kalah mengejutkan melawan Korea Selatan dengan 1-2-1 dalam pertandingan grup terakhir mereka, memenangkan grup H setelah dalam 2 pertandingan pembukaan mereka. Yang mungkin ya Wak bisa sendiri kan, kalau Portugal itu nggak menjuarai grup H-nya, dia bakalan berjumpa melawan Brazil di 16 besarnya. Makanya di sini dia tetap ngotot masuk di peringkat pertamanya. Ya kemungkinan kalau misalnya kemarin tuh si Ghana yang menang di fase grup H-nya, kemungkinan di situ dia Portugal pasti dia ngotot untuk menang melawan Korea Selatan. Nah, bahkan di situ Korea Selatan dia nggak masuk ya kan, nggak kok di situ Ghana yang masuk. Sedangkan Swiss di sini setelah final kedua di bawah Brazil dengan selisih gol di salah satu grup terberat di turnamen ini, bertujuan untuk mengakhiri rentetan 4 kekalahan beruntun saat mereka mencapai tahap ini.
kemungkinan di situ Swiss tuh bisa menjuarai fase grup ya kan. Ya sama aja kalau misalnya si Swiss itu dengan ya kurang 1 gol aja lah. Kalau misalnya Swiss itu menjuarai grup di fase grupnya, di situ ya Brazil jelas tetap ngotot juga, pasti dia menjuarai grupnya. Ya dengan skor 3-2 melawan Serbia kemarin itu. Sedang perolehnya Portugal di sini dalam semen terakhirnya 6 kali kemenangan, sekali berakhir imbang dan 3 kali menerima kekalahan. Sedangkan perolehnya Swiss di sini dalam semen terakhirnya dia 5 kali kemenangan dan 5 kali menerima kekalahan. Nah, di sini gua bisa sendiri kan perolehnya Swiss itu gimana. Nah, kita juga pasaran handicap yang dikasih Bandung. Di sini Bandung handicap Portugal yang pur Swiss setengah, 3/4, seperempat, 1 sama lek-lekan. Kalau tiap vendornya 2/4, 2,5, 2, 2/3/4 sama 1/3/4. Nah, di sini purannya cukup ya lumayan kecil ya kan, setengah. Ya pasti di sini Portugal tuh menang tipis. Ya Wamin yakin. Di sini Wamin kecondong di purnya, di pur di setengahnya. Wamin yakin di sini purannya bakalan dapat. Ya Wamin yakin takutnya kan kayak di Jepang semalam ya kan, takutnya di extra time atau di babak penaltinya ya kan. Tapi Wamin yakin di sini Wamin pasang di pur di setengahnya di Portugal. Wamin yakin kalau di tiap vendornya Wamin pasang di under di 2/3/4 atau di under di 2,5-nya, karena Wamin yakin di sini Swiss nggak bakalan mencetak gol di gawangnya Portugal, karena Wamin prediksikan skor ini bakalan 1-0 aja ataupun 2-0 dimenang oleh Portugal. Oke Wak. Nah, ini dia perempatan finalnya. Wak bisa sendiri kan. Semisalnya di sini Spanyol yang masuk. Nah, di sini dia berjumpa melawan Portugal, jelasnya ya kan. Di sini Argentina melawan Belanda. Wak yakin sih Argentina kena sejarah panjangnya dan performnya ya, walaupun si Messi itu ya dibilang udah faktor usia ya kan, tapi Wak yakin sini Argentina yang lolos masuk ke semifinalnya. Nah di sini Kroasia melawan Brazil. Udah jelas ya kan, Brazil bakal masuk ke semifinalnya. Ini kedua negara ini pasti Wak yakin masuk ke semifinalnya. Di sini Inggris melawan Prancis. Nah, awalnya di sini Wak ya mendukung Prancis ya kan. Ya untuk sosok Wak ya kalau misalnya mendukung di Inggris ya silakan gitu kan. Tapi di sini Wak mengungguli di Prancis. Jelasnya. Di Spanyol melawan Portugal. Di sini Wak unggulkan di Spanyol atau di Portugal. Wak jelas di Spanyol. Ya walaupun di situ Spanyol di terakhirnya kan melawan Jepang gitu kan. Walaupun di situ ya dia terselamatkan melawan Costa Rica di bawah fase grupnya. Wak yakin di sini kena perlawannya melawan Maroko, di sini dia menang. Di sini Wak mengungguli di Spanyol. Nah, di sini Wak sekalian bisa tebak sendiri. Nah, di sini Wak bakalan buka kuis untuk di semifinal ini. Nah, untuk sosok Wak yang mau ikuti kuis tebak juara di Piala Dunia ini bareng Wak bareng di warung Wak boleh ke warung Wak langsung atau ya pantau-pantau di FB Wak silakan ya kan. Oke Wak. Nah, itu dia prediksi Wak untuk hari ini di Piala Dunia sebagai referensi untuk sobat pencinta liga campuran ataupun single bet, dan utamakan prediksi sendiri. Oke Wak undur diri dulu. Maaf kalau ada salah kata. Kalau mau tahu info lainnya atau prediksi yang lainnya selain Piala Dunia ini, boleh ke warung langsung atau pantau ke FB Wak. Dan terima kasih, salam sobat, salam salam yang penting yakin.